what's up kabar kalian semuanya, dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari netizen yang kemarin DM juga ke saya, kok apakah mungkin akan ada kesempatan kedua dari Lesti untuk Bilar. Nanti saya akan membahas tentang itu semua, saya akan membacakan versi saya, tapi sebelum saya mulai videonya kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian sudah dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya upload terus teman-teman, dari jam 10 siang maupun di sore hari. Kalau sore biasanya untuk terawangan artis ya. Oke, nanti kita akan lihat. Tentunya buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian ya, pengen dibacakan secara personal ke saya, pengen konsultasi secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT sama seorang, pengen dibacakan, pengen dilihat kecocokannya gimana, kok aku sama dia cocok nggak, bakal nikah nggak, kalian bisa DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara pribadi ke saya, pengen face to face mau nanyain tentang perselingkuhan kalian, mungkin tentang keuangan, tentang rumah tangga, kok hampir cerai, bingung bertahan atau kamu move on dan lain sebagainya, ataukah kalian sering di PHP atau di ghosting sama seseorang, pengen curhat ke saya, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi dan pencerahan buat kalian di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878 9947 1009 ya, di 0878 9947 1009. Oke, saya tunggu buat subscribe dan diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kemarin saya sudah meramalkan tentang bagaimana Leslar ke depannya menurut gambaran saya, dan setelah itu banyak sekali pertanyaan, kok apakah akan ada kesempatan kedua untuk Rizky Bilar. Banyak pertanyaan seperti itu. Nanti saya akan membacakan menurut versi tarot saya ya, karena saya udah sering sekali membacakan tentang mereka ya, dan nanti saya akan mengambilkan beberapa kartu dari sini dan akan saya artikan satu persatu apakah ada kesempatan kedua gitu ya. Merupakan suatu hal yang memang dipertanyakan oleh banyak orang, banyak yang nggak bisa tidur juga memikirkan masalah ini gitu ya, fans mereka juga gitu ya. Oke, dan tanpa berlama-lama saya mau ambil kartu yang pertama. Di kartu yang pertama saya lihat di sini ada kartu Six of Swords ya, disimbolkan 6 pedang yang tertancap di kapal, dan di sini ada orang yang sedang berjalan di kapal ini dan suasananya gelap ya. Oke, di kartu yang pertama ini menyimbolkan bahwa pada dasarnya ini merupakan pemikiran yang sulit untuk Lesti ya. Apakah akan ada kesempatan kedua untuk Rizky Bilar dan lain sebagainya. Dan rasa trauma itu pasti sudah ada dalam pikirannya gitu ya. Karena trauma itu takutlah terjadi lagi. Kalau seandainya nanti memaafkan, mungkin nggak nih terjadi lagi, ada nggak hal yang terulang lagi seperti ini. Jadi itu merupakan pemikiran-pemikiran yang sulit ya. Jadi untuk memutuskan sesuatu itu tidaklah mudah ya. Memang ini simbolnya suatu lika-liku, simbol suatu badai yang harus dilewati. Tapi saya rasa Lesti ini bisa melewati itu semua dengan baik ya. Rasa trauma ada pasti ya, jelas ada ya, namanya trauma. Mungkin kalian yang nonton video ini, salah satu dari kalian mungkin pernah merasakan hal yang serupa. Kalian bisa sharing, bisa tulis komen juga di bawah sini ya. Oke, ini di kartu yang pertama saya lihat lika-likunya memang banyak dalam suatu rumah tangga ya. Kalau orang sudah pernah berumah tangga pasti bisa merasakan, pasti bisa tahu rasanya gimana ya, disakiti misalnya gitu, ada rasa kecewa tapi memang harus bertahan demi anak misalnya seperti itu. Mungkin yang sudah berumah tangga bisa tahu rasanya, tapi kalau kalian yang single mungkin belum bisa menjawab ya, hanya membayangkan aja gitu ya. Tapi untuk lebih detailnya nanti saya akan melihat di kartu yang berikutnya ya, bagaimana tentang Leslar ke depannya, akankah ada kesempatan kedua ataukah tidak. Tapi sebelum saya melanjutkan di kartu yang kedua, saya akan menginfokan juga buat kalian yang pengen curhat pribadi ke saya ya, yang pengen konsultasi mengenai pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga kalian gimana, kok bingung aku harus cerai atau bertahan, kok bingung aku sering di PHP sama seseorang, kira-kira gimana. Nah, kalian bisa DM ke Instagram saya di @marcelwen, dan yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878 9947 1009, di 0878 9947 1009. Oke, saya cek lagi kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya, masih dalam hubungan Leslar bagaimana ya. Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang berikutnya. Di kartu yang berikutnya di sini ada kartu Four of Wands, artinya adalah keseimbangan ya. Di sini simbolnya laki dan perempuan yang sedang menari, dan di sampingnya ini ada 4 tongkat. 4 tongkat adalah suatu simbol fondasi ya. Fondasi dalam rumah tangga. Memang membentuk suatu fondasi rumah tangga itu sulit banget teman-teman ya. Menyeimbangkan sifat dan karakter itu sulit banget ya.
Karena yang namanya rumah tangga itu dua pikiran jadi satu loh ya. Yang cowok mikirnya A, yang cewek mikirnya B, kadang-kadang udah beda pendapat seperti itu ya. Jadi intinya sinkronnya itu susah gitu ya, apalagi orang rumah tangga kan dari pagi ketemu pagi lagi bareng terus, kecuali pas lagi kerja nanti pulang ketemu lagi gitu ya, pasti perbedaan pendapat selalu ada. Cuma kalau saya bilang sih ini juga akan ada terjadi pro kontra ya. Banyak yang ngomong wah mendingan pisah aja karena sudah kasar dan lain sebagainya, tapi ada juga yang mendukung wah mereka alangkah baiknya kalau balikan lagi. Dan nah banyak pro kontra seperti itu yang saya lihat di sini. Cuma semuanya itu kembali ke Lesti, karena Lesti yang menjalani suatu hubungan gitu ya. Karena ada yang dipikirkan tidak lain dan tidak bukan adalah sang buah hati, yaitu Baby L gitu ya. Mungkin kalau belum ada sang buah hati mungkin ini menjadi pemikiran yang mudah, tapi kalau sudah ada sang buah hati ini menjadi pemikiran yang sulit dalam suatu rumah tangga, yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau misal ada kesempatan kedua ataukah tidak, ini merupakan pemikiran yang panjang sekali untuk Lesti. Rasa trauma itu jelas pasti ada, menyeimbangkan suatu rumah tangga juga tidak mudah gitu ya. Dan saya lihat di kartu yang ketiga di sini ada kartu The Sun ya. The Sun ini disimbolkan sebagai suatu matahari ya. Matahari adalah penyinaran ya. Habis gelap terbitlah terang. Sudah malam pasti ada pagi, seperti itu. Jadi kalau saya bilang setelah masalah ini pasti akan ada sesuatu hal positif yang datang untuk Lesti, akan ada pembaharuan untuk Lesti. Dan seandainya mereka memang harus berpisah, tapi ya ini merupakan suatu pemikiran lagi gitu ya. Wah balikan nggak ya? Kalau balikan pasti ini akan lebih harmonis lagi. Dan kalau saya bilang pasti akan ada penyesalan yang dirasakan oleh Rizky Bilar juga. Seandainya berita itu benar, adanya KDRT pasti ada penyesalan. Dan kalau saya bilang ini menjadikan untuk lebih baik lagi dalam hubungan mereka. Biasanya kalau sudah jatuh, udah tahu rasanya sakit, biasanya akan lebih berhati-hati lagi seperti itu ya. Jadi kalau misal ada sesuatu hubungan nih, ada suatu hubungan yang awalnya ada kecewa atau yang satunya nggak baik nih gitu ya sifatnya, bukan berarti selamanya nggak baik itu bisa dirubah menjadi baik. Intinya seperti itu teman-teman ya. Introspeksi itu penting, perubahan itu penting. Yang dulunya belum sukses bisa juga sukses, yang dulunya kasar bisa juga jadi nggak kasar, karena semuanya itu melalui proses ya. Makanya rumah tangga itu prosesnya banyak banget teman-teman ya. Kalau saya bilang nanti kedepannya akan ada matahari, akan ada penyinaran seperti itu ya. Setelah masalah ini terjadi pastinya akan ada sesuatu hal yang lebih baik. Kalau seandainya mereka bercerai pasti akan ada healing dulu ya, menenangkan pikiran dulu lah, sama-sama introspeksi diri dulu. Lesti juga kepengen tenang, mungkin Rizky Bilar juga pengen tenang juga dan lain sebagainya, sama-sama menyadari akan kekurangan masing-masing. Kalau saya lihat dari ketiga kartu ini sih mengarah ke hal baik lah, kunci perjalanan panjang, lika-liku, keseimbangan dalam suatu hubungan. Walaupun banyak pro kontra juga, banyak netizen maupun faktor keluarga atau intern yang menyatakan udahlah mendingan bubar, udahlah mendingan selesai, tapi ada juga mendingan diperbaiki hubungannya demi BBL, demi sang buah hati. Pasti ada pembicaraan yang seperti itu, dan semuanya itu kembali ke Lesti. Tapi yang jelas kita doakan aja yang terbaik buat Lesti dan juga Rizky Bilar. Semoga bisa membaik situasinya, semoga cepat selesai permasalahannya, itu kita doakan ya. Intinya yang terbaik buat mereka ya. Yang kemarin penasaran udah saya jawab. Dan buat kalian juga yang pengen personal reading ke saya, pengen curhat-curhatan ke saya juga mengenai pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga kalian gimana, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan secara pribadi juga silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi buat kalian juga secara pribadi. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878 9947 1009 ya, di 0878 9947 1009. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.